Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu ta'ala lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, netizen Gorontalo, para kru netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih sempat bersama dalam kegiatan live oleh Netizen TV. Dan salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini insyaallah kita akan membahas masalah larangan untuk mengejek 5 golongan dan apa yang akan didapati ketika seorang itu meremehkan 5 golongan tersebut. Kita ambil dari kitab Nasaihul Ibad karangan ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau salah seorang ulama Nusantara yang menjadi imam di Masjidil Haram, dan kemudian beliau menggantikan posisi dari Syekh Khatib Al-Minangkawi. Jadi Imam Nawawi ini juga bergelar Imam Nawawi Ats-Tsani. Disebut Imam Nawawi Ats-Tsani karena ilmu beliau yang hampir menyamai ilmu daripada Syekh Nawawi atau Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ini di antara guru-guru beliau adalah ayah beliau sendiri, Syekh Umar, ya, Syekh Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kemudian murid-murid beliau yang terkenal adalah Syekh Hashim Asy'ari, kemudian guru dari Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Al-Bangkalan, juga berguru kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita mengirimkan suratul Fatihah kepada muallif kitab ini dan juga kepada para guru-guru kita, para sahabat-sahabat kita, para nahdiyin, nahdiyat di mana saja berada, wabil khusus kepada orang-orang tua kita, para guru-guru kita, dan kaum muslimin yang saat ini mengalami sakit. Semoga dengan berkah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, mengafiatkan kita semua. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana, barang siapa yang
ahana, pandang enteng, ataupun mencela, ai zillu, atau meremehkan, khamsatan minan nasi, 5 golongan daripada manusia. Barang siapa yang meremehkan 5 golongan daripada manusia, khasira khamsatan, ai ahlaka khamsata umurin, maka dia akan mengalami 5 kerugian. Dalam atau di syarah ai ahlaka khamsata umurin, dia akan mengalami 5 kerusakan dalam urusan-urusannya. Apa saja itu? Man istakhaffa bil ulama'i bi antara ta'dhimahum khasirat dina fa innahum ma'dina syariah, wa man istakhaffa bil umara'i ayil muluk khasirat dunya li'annahumul ladzina yartabuna umurad dunya wa zamaniha bi aidihim. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia akan mengalami kerugian pada agamanya. Dalam artian, barang siapa yang meremehkan itu disyarah oleh pengarang kitab dengan bi antara ta'dhimahum, meninggalkan atau tidak mentakzimi, tidak menghormati ulama, maka dia akan mengalami kerugian dalam masalah agamanya. Begitu pula barang siapa yang meremehkan pemimpinnya, maka dia akan mengalami kerugian dalam masalah dunia. Jadi 2 ya, yang kita bahas ini dua sekalian. Orang yang pandang enteng atau meremehkan ulama dan meremehkan pemimpinnya. Dewasa ini kalau kita lihat di media sosial atau di mana saja berada, banyak sekali para penista dan para penghujat yang baru muncul. Ya, kita lihat hari ini yang dihujat adalah bukan orang sembarangan. Kita melihat misalnya bagaimana orang-orang yang dihujat itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Misalnya para ulama-ulama kita. Sebagai contoh misalnya guru kita Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj disebut atau dihina, diremehkan dengan sebutan ulama mata duitan. Atau Profesor Kiai Haji Al-Habib Quraisy Shihab disebut dengan ulama Syiah. Begitu juga misalnya dengan Gus Mus, ya, disebut dengan sebutan yang luar biasa hinanya. Bahkan presiden kita juga yang memiliki 255 juta jiwa, ya, banyaknya jiwa yang ada di Indonesia, hari ini juga dihina, hari ini juga dilecehkan. Ini karena orang-orang hari ini tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan kritikan, ya, dan mana yang disebut dengan hujatan. Orang-orang hari ini tidak memahami apa itu kritikan dan apa itu hujatan. Kalau kita lihat, kritikan merupakan sebuah koreksi atas perilaku atau tindakan atau kebijakan seseorang. Namun koreksi ini dilakukan dengan argumen dan disampaikan dengan ilmiah dan logis. Hari ini kita lihat orang menyerang membabi buta. Hari ini kita lihat orang tidak bisa menempatkan dirinya berada di mana. Siapa yang menghina dan siapa yang dihina, kadang-kadang hari ini tidak kita bisa bedakan lagi.
Kemudian menyampaikan kritikan harus dengan bahasa yang konstruktif dan proporsional. Juga harus tahu jika ingin menyampaikan satu kritikan, maka harus dia benar-benar tahu. Di zamannya ulama terdahulu, kalau misalnya kita lihat, bahkan sesama ulama saling berbeda pendapat. Misalnya Imam Al-Ghazali dengan Imam Ibn Rushd, ya. Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Tahaffut ala Tahaffut, kemudian dibalas oleh Imam Ibn Rushd bantahannya dengan satu kitab namanya Tahaffut alal Falasifah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dahulu kalaupun ingin menyampaikan kritik, kalaupun ingin menyampaikan unek-unek yang ada dalam hati, dengan proses tabayun yang luar biasa dan ilmiah. Karena kita lihat masing-masing mengirim, ya, membuat risalah, membuat kitab yang sampai hari ini menjadi rujukan umat yang luar biasa. Tapi hari ini kita lihat orang-orang itu malah panas-panasnya ingin menyampaikan argumen macam-macam hanya lewat sosial media dan langsung menyerang oknum atau menyerang orang-orang yang belum tentu kebenarannya bisa mereka terima. Hanya karena misalnya beda pilihan, hanya karena misalnya beda dalam masalah pendapat yang furu'iyah, hari ini orang-orang banyak sekali meremehkan para ulama, meremehkan orang-orang yang berilmu. Sehingga dalam satu hadisnya, saya dapat hadis ini dari guru kami semasa kami di bangku sekolah di Al-Khairat. Guru kami menuliskan satu hadis, man istakhaffa ustadzahu a'tahu Allahu bi thalasi baliyatin. Orang-orang yang pandang enteng terhadap gurunya, orang-orang yang pandang enteng terhadap para ulama, maka dia akan diberi oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan 3 balasan, dengan 3 bala. Apa saja itu? Yang pertama, nasya ilmuhu, dia akan lupa dengan ilmunya. Yang kedua, wa dhaqa rizquhu, rizkinya akan sempit. Yang ketiga, wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Orang-orang yang pandang enteng ini yang paling ditakutkan adalah ketika dia pandang enteng terhadap ulama, pandang enteng terhadap pemimpinnya, dia akan keluar dari dunia, begitu meninggal dengan tanpa iman. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kenapa kita dilarang untuk pandang enteng atau untuk dilarang untuk meremehkan para ulama? Karena sesungguhnya para ulama ini sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Ulama mewarisi keilmuan, mewarisi pengetahuan, mewarisi akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpatan, kemudian celaan, kemudian hinaan yang kadang-kadang kita berikan, sesungguhnya ini adalah bentuk daripada ketidakmampuan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh para ulama, ya, atau disampaikan oleh orang-orang yang berilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang hari ini sangat berani untuk mengumpat, sangat berani untuk meremehkan? Karena bisa jadi ini berangkat dari keyakinan bahwa negara kita hari ini adalah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi ini adalah kebebasan berpendapat yang luar biasa. Namun orang tidak sadar, kebebasan yang ada itu sebenarnya punya batas. Di mana batas daripada kebebasan seseorang? Kebebasan seseorang itu disebutkan bahwa hurriyatul mar'i mahdudun. Kebebasan seseorang itu terbatas bihurriyati ghairihi, dengan kebebasan orang lain. Ketika apa namanya? Seseorang itu bebas melakukan apa saja, maka dia terbatas ketika kebebasannya itu mengganggu orang lain. Jadi silakan lakukan apa yang kita ingin lakukan, silakan kita mengkritisi, silakan kita tabayun, tapi dengan
penuh perhitungan, dan paling utama adalah harus penuh dengan ilmu. Hadirin sekalian dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian wa man istakhaffa bil jirani, orang yang meremehkan tetangganya, ya, ail mujawirina fil masakin min jami'al jihad khasiral manafi ail khairatil lati yatawassalu biha ilal matlub. Orang yang meremehkan tetangganya, orang yang meremehkan jirannya, maka dia akan kehilangan manfaat daripada tetangga-tetangganya tersebut. Kita ketahui bahwa kita ini makhluk sosial, ya, kita ini makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita ini tidak hidup sendiri. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang meremehkan tetangganya, maka dia akan kehilangan manfaat-manfaat yang ada dari tetangganya tersebut. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu belum dikatakan beriman, seorang mukmin itu belum dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai tetangganya, ya, mencintai orang-orang yang ada di sampingnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam kaidah usul disebutkan ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairah mahdhah. Ada ibadah yang langsung kepada Allah, ya, dan ada ibadah namanya ibadah sosial. Jadi disebutkan juga ibadah mahdhah itu disebut dengan ibadah muta'addiyah. Kemudian ibadah sosial adalah disebut dengan ibadah ibadah sosial disebut dengan ibadah muta'addiyah, sedangkan ibadah individual disebut dengan ibadah qasirah. Al muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Ibadah sosial itu lebih tinggi pahalanya ketimbang dengan ibadah individual. Yang terpenting ini adalah ibadah ghairah mahdhah, dua-duanya ghairah mahdhah. Hari ini kalau kita lihat, hadirin sekalian dirahmati Allah, orang-orang itu lebih mementingkan ibadah individual yang ghairah mahdhah dibanding dengan ibadah sosial. Terbukti orang-orang hari ini lebih senang ketika dia bisa beribadah umrah setiap bulan dibanding dengan dia beribadah misalnya bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Hari ini orang lebih senang dengan ibadah-ibadah yang di luar ibadah wajib, tapi membuang uang banyak di arah yang tidak begitu bermanfaat dibanding dia beribadah sosial, ibadah untuk orang lain. Padahal dari segala segi kalau kita lihat, maka ini bertentangan. Bertentangannya di mana? Dari semua hal. Kalau misalnya kita ingin menghitung-hitung pahala yang ada, maka akan kita dapati ibadah sosial itu lebih unggul dibanding dengan ibadah individual. Yang penting ini bukan ibadah yang wajib, ya. Contohnya begini, orang hari ini lebih senang berumrah tiap bulan dibanding dia menyantuni anak-anak yatim. Kalau kita lihat pahalanya, misalnya Nabi SAW sabdakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma.
dari umrah yang satu ke umrah yang lain, dari misalnya umrah bulan Januari, kemudian umrah lagi di bulan Juni, ya, dari umrah di bulan Januari ke bulan Juli hanya dapat menghapus dosa-dosa kecil, hanya dosa-dosa kecil di antara keduanya, kafaratun lima bainahuma, hanya menghapus dosa-dosa kecil. Sementara kalau kita membandingkan dengan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku, ya, dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Saking dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Ini berarti menunjukkan ibadah sosial itu lebih besar pahalanya dibanding dengan ibadah individual. Kalau kita melihat lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji apabila mabrur, ya, haji apabila mabrur tidak ada balasannya, ya, tidak ada balasannya kecuali surga. Hari ini orang yang sudah pernah haji, begitu dia ingin berhaji, maka dia rela mengeluarkan uang banyak agar bisa dapat berhaji, ya. Padahal kalau kita lihat hadis Nabi ini luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji nanti mabrur, kalau mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Sementara dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i ma'al armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menyantuni janda-janda miskin, ya, sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Subhanallah. Hari ini orang-orang lebih memilih untuk membuang uang kecil dan dosa besar ketimbang dia menyantuni anak-anak yatim dan melakukan ibadah-ibadah sosial lainnya. Padahal kalau kita berkaca kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bukan orang yang tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu. Tapi dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, ya, berhaji wajib hanya satu kali. Beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam berumrah, ya, umrah sunnah itu hanya dilakukan 2 kali. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah sunnah hanya 2 kali. Kenapa? Bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, bukan karena Rasul tidak punya uang, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dana yang ada, mengarahkan uang yang ada untuk kepentingan sesat. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah memperjuangkan Islam, banyak perang terjadi. Akibat perang banyak anak-anak yatim. Kemudian banyak ibu-ibu yang jadi janda karena suaminya meninggal, berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa yang kemudian terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dana yang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan untuk menyantuni janda-janda, untuk menyantuni anak-anak yatim. Begitu juga kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam punya mahasiswa-mahasiswa yang dikenal dengan ahli suffah, orang-orang para penuntut ilmu yang tinggal di emperan-emperan masjid. Mereka menuntut ilmu di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meransum makanannya. Rasul sendiri yang membuat makanan mereka, Rasul yang memberi makan kepada mereka. Jadi kalau kita ingin betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebaiknya kita unggulkan ibadah sosial kita daripada ibadah individual. Ini yang sifatnya adalah ibadah sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman satu orang di antara kamu, alladzi yashba, yang semalaman dia kenyang, yang semalaman dia tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i, sementara jirannya, tetangganya ja'i, dalam keadaan lapar, wa huwa ya'lam, dan dia tahu tetangganya dalam keadaan lapar. Tidak beriman orang yang semalam itu tidur dalam keadaan kenyang, kemudian dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Maka di kitab ini disebutkan orang-orang yang meremehkan tetangganya, ya, meremehkan tetangganya, tidak mau tahu dengan kondisi tetangganya,
maka dia akan kehilangan manfaat daripada tetangganya. Ya, maka kita punya tetangga harus kita lihat, harus kita tahu kondisinya. Misalnya kita berkelebihan, maka harus kita tahu posisi tetangga kita. Hari ini orang-orang ya, bahkan tetangga yang meninggal di samping rumah dia tidak tahu lagi. Nanti ketika ada keranda yang lihat siapa yang meninggal, karena tidak mau tahu dengan orang-orang yang ada di sampingnya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru sau'in yu'dhihi." Nah, ini sering berlaku di kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai seseorang yang mempunyai tetangga yang jahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai seseorang yang punya tetangga jahat, yu'dhihi, yang sering menghina-hina dia, yang sering memaki-maki dia. Ya, kalau hari ini kan tetangga kita tidak ada yang memaki-maki kita, tapi kadang-kadang tetangga tidak tahu dengan kedudukan orang di samping rumahnya. Baru misalnya tetangga yang sebelah baru ada kedukaan, tetangga yang sebelah tidak tahu diri bikin pesta. Kan hari ini ada begitu. Kemudian misalnya di tetangga sebelah dia tahu ada bikin sholawatan, tetangga yang sebelahnya dia tidak tahu cari masalah atau mencari apa. Maka ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul lebih suka dengan seseorang yang punya tetangganya itu jahat dengan dia. Fayasbiru ala adahu yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu bihayatin au mautin, sampai Allah mencukupkan dengan kehidupan atau kematian, dalam artian bahwa nanti tunggu Allah balas. Begitu kita dapat tetangga yang tidak senang dengan kita, yang suka cari-cari masalah dengan kita, maka tuntunan Rasulullah kita disuruh bersabar sampai tunggu Allah cukupkan kesabaran kita itu dengan dua, ya. Kalau tetangga kita ini hidup terus, maka hidupnya sengsara, atau Allah matikan dia secara langsung. Jadi hati-hati kalau ada tetangga, hati-hati dengan doa kita. Sekarang tetangga yang ada ini bukan hanya tetangga di samping rumah, tetangga sesama kita yang ada di dunia maya juga ada. Jadi hati-hati sekarang. Ya, mau bicara macam-macam, status macam-macam juga harus menghindari supaya doa macam-macam dari tetangga kita yang lain insya Allah tidak memuncul. Wa man istakhafa bil aqribai, dan orang yang keempat ini ya, yang keempat adalah barang siapa yang meremehkan aqribai, keluarganya yang dekat, minal arhami khasiral mawaddata ahlaka mahabbatahum. Barang siapa yang meremehkan keluarga dekatnya, dalam artian memutuskan hubungan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa cinta dari hati mereka. Ada keluarga kita, kemudian di satu keluarga itu setiap baku tegur, tidak ada rasa sayang, maka Allah akan hilangkan rasa sayang yang ada dalam hati kita. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la yadkhulul jannata dayyuth, tidak akan masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Dayyus itu laki-laki pemimpin keluarga yang tidak ada rasa cemburu dalam hatinya. Nah, dia punya istri masih bisa diantar pakai, dia punya motor, dia suruh naik Grab dengan laki-laki yang lain. Ini suami yang tidak ada rasa cemburu dalam hatinya, tidak masuk surga. Dayyus dia punya nama.
Ya, karena apa? Tidak ada lagi rasa sayang dalam hatinya dia. Ya, tidak ada lagi rasa sayangnya dia. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, ya, bapak-bapak yang punya anak perempuan, dia punya anak sampai setengah 10 malam di jalan, dia asik-asik menonton, tidak pernah dia pikir dia punya anak ada apa di luar, tidak mau dia membacari. Ini dayus dia punya nama, orang-orang yang tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa malu. Ya, maka insya Allah tidak masuk surga orang menurut Rasulullah. Dayus itu tidak masuk surga. Tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa simpati dengan keluarganya. Dia punya anak, ya, dia punya anak keluar rumah, malah dia bekali dengan cadeko misalnya. Ini dayus dia punya nama, orang yang tidak ada rasa malu. Yang terakhir, yang kelima, aman istakhafa bi ahlihi, barang siapa yang meremehkan keluarganya, ai zaujatihi, istrinya, suami yang meremehkan istrinya, khasirati bal ma'isyah, maka akan rugi, ya, dia akan mendapati kerugian, yakni hilangnya kebaikan dalam diri keluarganya, dalam diri istrinya. Ai ladatal mukasab alladhi ya'ishu bisababihi, yakni kelezatan daripada usahanya. Orang yang tidak ada rasa sayang kepada istrinya, orang yang pandang enteng, meremehkan dia punya istri, maka usahanya untuk mencintai istrinya, rasa sayang yang ada dalam hatinya kepada istri, maka Allah akan hilangkan itu. Ya. Kalau hari ini kita ingin mendapatkan istri seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mari berkaca kepada kita. Sudah seperti Rasulullah kah kita? Hari ini orang-orang banyak menuntut istri harus begini, istri harus begitu. Nah, suaminya bagaimana? Ketika ingin menuntut istri sebaik akhlaknya Sayyidatuna Khadijah, maka kita juga harus seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya istri yang tegas seperti Sayyidatuna Fatimah, maka kita harus jadi seperti Sayyidina Ali, punya model, punya kelakuan, punya akhlak. Maka perbaiki hubungan suami istri, perbaiki hubungan kekerabatan kita, perbaiki hubungan kita dengan tetangga, perbaiki hubungan kita dengan pemimpin-pemimpin kita, lebih-lebih perbaiki akhlak kita dengan para ulama kita. Insya Allah orang yang memperbaiki hubungan dengan sesamanya, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat-derajatnya. Saya kira insya Allah yang sedikit ini dapat menambah pengetahuan kita, dapat menambah mahabbah kita, kecintaan kita, dan memperbaiki akhlak kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak untuk memperbaiki akhlak kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang lemah lembut kepada siapa saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sosok yang suka mencaci maki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sosok yang pemarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang tendensius, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu, ya, kita dengar mubasyirina wa mundhirin. Rasul itu memberi kabar baik
dan Rasul hanya memberi peringatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberi kabar baik dan memberi peringatan. Sesungguhnya kalau kita ingin berkaca kepada Rasul, maka mari kita ikuti akhlak-akhlak Rasul, kita ikuti perbuatan-perbuatan Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dengan orang-orang yang tidak Rasul kenal, maka Rasul tetap berbuat baik. Kita lihat bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati qama a'rabiyun fabala fil masjid, berdiri orang Arab Badui dan kemudian bala fil masjid, kencing di dalam masjid. Yang masjid di zaman itu bukan seperti masjid yang sekarang, ya. Masjid kita sekarang ini pakai marmer, pakai tehel luar biasa. Masjid di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai masih tanah. Fabala fil masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikagetkan oleh Arab Badui yang tiba-tiba kencing di masjid. Maka apa yang jadi saat itu reaksi para sahabat? Semuanya menghunus pedang ingin membunuh orang Badui. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh, ya, untuk para sahabat sabar, jangan dulu langsung main pisau atau main balo, tapi Rasul peringatkan, selesaikan dulu dia kencing, nanti setelah selesai dia kencing, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ambil satu timba air, kemudian bersihkan itu. Luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam malah menyuruh para sahabat untuk membersihkan ini, bukan menyuruh Arab Badui tadi. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kita ini diutus untuk memberikan kabar baik, diutus untuk muyassirin, ya, memberikan kemudahan kepada orang lain. Kita tidak diutus untuk memberikan kesusahan kepada orang lain. Kenapa sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh hentikan dulu dia orang Arab Badui itu untuk selesaikan dulu kencingnya? Karena ketika ada sahabat yang ingin mengejar orang Arab Badui itu sementara kencingnya belum selesai, maka pasti kencingnya ini akan ada di mana-mana, membuat susah para sahabat untuk membersihkan itu. Kalau selesai dia kencing, maka hanya di satu tempat itu yang akan dibersihkan oleh para sahabat. Maka luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktekkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengeksekusi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung meneladankan. Maka sesuatu yang baik hari ini harus kita sampaikan, harus kita bicarakan, dan harus kita gaungkan di mana-mana. Menyampaikan sesuatu kebaikan juga harus dengan baik, ya. Betapa banyak hal-hal yang baik hari ini gagal menular, ya, karena disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Maka tugas kita adalah hanya memperingatkan, urusan diterima atau tidak, apa yang kita sampaikan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bertawakal kepada Allah. Yang penting telah kita sampaikan kebenaran itu, yang penting telah kita sampaikan kebaikan itu. Perkara diterima dengan tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bertawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiquna wa nuhdina ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.